sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saurma Veronica Manurung, mahasiswi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berjudul Proses Bisnis dan Resiko Bisnis. Proses bisnis ialah serangkaian tugas dan kegiatan yang saling terhubung dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Proses ini meliputi masukan dan juga keluaran yang terdiri dari semua faktor yang mendukung pada nilai tambah dari barang atau jasa. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan sebagai proses manajemen, operasional, dan pendukung bisnis. Audit internal mempelajari proses ini dalam penugasan asuransi untuk melihat potensi kekeliruan atau kemacetan dalam proses yang bisa berdampak kepada output atau hasil ketepatan waktu dari output tersebut. Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dapat ditempuhkan oleh seorang auditor internal dalam mempelajari proses bisnis. Pertama, a top-down approach, yaitu dimulai pada tingkat tujuan perusahaan lalu mengidentifikasi kunci dari proses, yakni dari apa yang menjadi tujuan organisasi, kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. Suatu proses dianggap merupakan kunci terhadap tujuan organisasi tertentu. Jika proses itu gagal berfungsi secara efektif, ia akan berdampak langsung terhadap kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini ada 3 proses yang mendukung tujuan tersebut. Pertama, proses perancangan produk, proses pemasaran dan penjualan produk, dan yang ketiga, proses menghasilkan atau produksi. Contohnya ialah tujuan perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu, yaitu merupakan proses kunci di accounting. Yang kedua adalah a bottom-up approach, yaitu dimulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan atau activity level. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasi semua proses di mana area tersebut terlibat atau bertanggung jawab. Bottom-up approach ini sangat efektif untuk organisasi yang relatif kecil, namun akan kurang efektif untuk organisasi yang kompleks dan relatif besar. Setelah suatu proses diidentifikasi, maka langkah berikutnya dalam kedua pendekatan tersebut ialah menentukan tujuan kunci atau key objective yang ingin dicapai proses tersebut. Untuk itu, auditor internal menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengapa suatu proses itu ada? Kedua, bagaimana proses tersebut mendukung strategi organisasi dan berkontribusi dalam kesuksesannya? Ketiga, bagaimana orang diharapkan untuk bertindak? Dan yang keempat, apalagi yang proses lakukan untuk penting dalam manajemen? Dalam hal ini, auditor internal maupun eksternal pertama memerlukan sumber informasi tentang proses bisnis, yaitu pemilik proses atau proses owner, dan dokumentasi yang ada tentang prosedur dan kebijakan yang mengatur proses tersebut. Idealnya, pemilik proses telah menyiapkan dokumentasi ini dan mempunyai jawaban atas keempat pertanyaan di atas. Penyempurnaan proses bisnis. Audit internal dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan proses bisnis.
Keinginan para pemimpin korporasi agar para auditor internal membantu peningkatan sukses bisnis terus-menerus mereka utarakan. Dalam hal ini ditegaskan bahwa tingkatan pimpinan bisnis ingin auditor internal memberikan advice atau saran tentang risiko dan pengelolaan risiko dan wawasan yang diperoleh untuk meningkatkan kegiatan dalam proses bisnis. Audit internal dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis yang berdampak tinggi, yaitu pertama, pilih proses yang dibuat. Auditor internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit, pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proses atau proyek perbaikan. Yang kedua, peroleh eksekutif sponsor, yaitu sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim harus menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan ini. Ketiga, isi proyek dengan tenaga yang dibutuhkan atau yang diperlukan, yaitu tim audit memerlukan tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Dalam hal ini, perilaku independen merupakan unsur penentu, bukan saja dalam assurance project, tetapi juga dalam advisory project untuk memastikan bahwa para spesialis memberikan pandangan yang segar tentang proses yang sedang ditangani. Jika ada tenaga-tenaga dengan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari dalam perusahaan, akan dapat menghemat biaya. Yang keempat, tetapkan tolak ukur. Audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung, yaitu dengan menetapkan tolak ukur atau benchmark untuk area yang akan diperbaiki. Yang kelima, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Dalam hal ini dapat dilakukan gap analysis atau analisis kesenjangan dan proses analisis atau analisis proses yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisiensi, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk perbaikan. Tujuan gap analysis untuk menentukan area mana yang ada kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk proses analis, yaitu digunakan untuk mempunyai proses yang efisiensi, namun juga memiliki rancangan yang efisien dan penempatan pengendalian. Yang keenam, lakukan pengujian transaksi. Seperti pada assurance project, kebanyakan proyek penyempurnaan proses semestinya melakukan pengujian transaksi dan pengujian pengendalian. Dalam hal ini ada fokus tambahan dalam pengujian transaksi, yaitu menilai aktivitas proses, biaya, dan efisiensi di samping efektivitas pengendalian. Dalam pengujian, semua masalah atau isu yang ditetapkan harus ada analisis data dan pengumpulan data pendukung secara empiris. Upaya ini merupakan bagian dari proyek yang perlu diyakinkan dan direnungkan kembali mengenai isu yang akan ditemukan memang signifikan. Yang ketujuh, pahami akar permasalahan. Dalam setiap masalah, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar permasalahannya, yaitu dengan menentukan dari suatu isu apakah memerlukan analisis yang mendalam yang memakan banyak waktu dan upaya. Dalam banyak hal, manajemen mungkin sudah mengetahui adanya suatu isu,
Proyek yang berjalan menambah nilai dengan memberikan pemecahan pada akar permasalahannya. Kedelapan, cari jalan keluar dan pecahkan masalahnya. Sesudah tim proyek menentukan apa masalah atau isunya, langkah selanjutnya yaitu membuat pemecahannya. Beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah dan kemudian menyajikannya kepada pemilik proses atau process owner, di mana proyek-proyek perbaikan atau penyempurnaan proses akan lebih baik adalah tim audit internal bekerja sama dengan process owner dalam mencapai kesepakatan mengenai analisis akar permasalahan dan membuat rencana tindak lanjut bersama dengan process owner untuk menjawab masalah yang terungkap dalam analisis akar permasalahan. Yang kesembilan yaitu ceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek perbaikan proses ialah dengan membuat laporannya secara ringkas, yaitu singkat padat, namun masih menceritakannya secara lengkap. Auditor internal harus memulai dengan isu yang paling penting. Jika laporannya tidak mulai dengan headlines atau pokok-pokok bahasan, maka pembaca akan kehilangan arah dan tidak akan menangkap isu-isu terpenting. Kemudian, auditor harus menyusun prioritas dalam melaporkan isu dengan menggunakan lensa atau kacamata yang digunakan manajemen dari perspektif kepatuhan atau perspektif audit. Dan yang terakhir yaitu atur dengan baik penyampaian pesannya. Dalam hal ini, ketika akan menerbitkan laporan proyeknya, audit internal semestinya melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaiknya ada interaksi personal yang dapat memastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Pertemuan semacam ini juga akan membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pimpinan bisnis. Penasehat dalam perbaikan. Auditor berperan sebagai penasehat dalam upaya perbaikan atau improvement advisor. Sikap independen, keahlian dalam analisis proses dan pengetahuan yang mendalam tentang prosedur dan operasi perusahaan merupakan gabungan yang ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi untuk ideal dalam menangani penyempurnaan proses bisnis. Resiko bisnis. Resiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Kepastian ini akan menyulitkan perusahaan dalam mencapai target. Beberapa resiko mungkin berada dalam kendali perusahaan, namun perusahaan masih bisa mengelolanya. Namun ada beberapa resiko yang berada di luar dari kendali perusahaan, jadi perusahaan harus dapat beradaptasi dan meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan. Risiko bisnis papan atas terbagi atas 3, yaitu macroeconomic risk issues, operational risk issues, dan strategic risk issues. Macroeconomic risk issues terdiri atas gejolak pasar, uang global dan nilai tukar uang antar negara, ketidakpastian mengenai pengaruh dan kelanjutan masa pimpinan dunia yang utama, perubahan yang berkelanjutan dalam kebijakan perdagangan dunia, kemampuan perusahaan untuk akses modal atau likuiditas yang cukup, kondisi ekonomi di pasar sekarang yang dapat menghambat peluang pertumbuhan yang signifikan, tuntutan stakeholders yang dapat mempengaruhi cara berbisnis secara signifikan, pergeseran geopolitik dan ketidakstabilan rezim yang berkuasa dan terorisme global, antisipasi kenaikan biaya tenaga kerja, dan perubahan yang tak terduga dalam suasana tingkat bunga. Risiko bisnis papan atas, bagian kedua yaitu strategic risk issues. Pertama, kecepatan tinggi dari inovasi yang bersifat destruktif
aplikasi IT secara signifikan mempengaruhi cara berbisnis. Ketiga, perubahan dalam regulator atau aturan perundang-undangan serta kegigihan dalam pelaksanaannya. Pergeseran lingkungan sosial dan pemerintahan, ESG, dan stakeholder sulit diantisipasi atau ditangani pada waktunya. Mudahnya masuknya industri dan pasar bagi pendatang baru yang menjadi pesaing, organisasi belum cukup siap menghadapi krisis yang tidak terduga, berbagai cara pertumbuhan yang sulit diidentifikasi dan dilaksanakan, peluang untuk tumbuh dari dalam sangat terbatas, barang dan jasa substitusi semakin meningkat, semakin sulit mempertahankan kesetiaan dari pelanggan, dan kinerja yang rentan dapat memicu aktivitas stakeholders yang berdampak pada strategi bisnis. Risiko bisnis papan atas yang terakhir yaitu operational risk issues, yang berarti perilaku budaya semakin tidak sejalan dengan kepentingan stakeholder dalam jangka panjang. Ketidakpastian mengenai kemampuan supplier utama, ketergantungan pada pengaturan dengan pihak lain untuk IT outsourcing, tantangan bagi suksesi kepentingan dalam perusahaan mengingat para tenaga ahli yang semakin ketat, organisasi yang belum cukup siap untuk menangani hacker attack yang dapat menghentikan kegiatan dan merusak nama baik organisasi. Pengelolaan secret identity security memerlukan sumber daya yang besar, infrastruktur IT yang ada mungkin tidak dapat diandalkan dari segi mutu, kecepatan, biaya, dan inovasi, ketidakmampuan memanfaatkan data analisis, ketidakmauan untuk berubah, membatasi organisasi dalam membuat penyesuaian model berbisnis dan kegiatan utama, dan yang terakhir budaya organisasi kurang mendukung atau mendorong penemuan masalah risiko yang terus meningkat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan bila ada kesalahan saya memohon maaf.